Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teknis untuk praktek dasar sistem kontrol, di mana ini kita masuk ke dalam unit 1, yaitu pengantar mode interaktif pada MATLAB. Nah, hal-hal yang perlu Anda persiapkan untuk mengikuti praktikum ini, yang pertama, silakan Anda buka terlebih dahulu untuk aplikasi MATLAB-nya, ya. Jadi aplikasi yang kita pakai di sini adalah yang rilis 2015A. Kemudian silakan Anda unduh dan buka untuk file yang di sini berupa nama filenya unit 1, DSK, NIM, dan nama. Ini ada baiknya silakan Anda save as dulu, ya, sehingga nanti untuk nama dan NIM-nya Anda ubah dengan NIM dan nama masing-masing. Baik, untuk praktikum ini sesudah Anda buka untuk nama dan NIM bisa Anda ketik terlebih dahulu ya di dalam modul praktikumnya ini. Sesudah itu kita memperhatikan video dengan judul pengantar mode interaktif pada MATLAB, yaitu video yang sedang Anda simak kali ini. Nah, langkah-langkah percobaan yang akan kita lakukan pada praktikum ini adalah kita akan mengetikkan perintah yang ada di dalam tabel 1 untuk mode interaktif ini satu demi satu gitu ya, di dalam command window pada aplikasi MATLAB. Kemudian sesudah itu silakan Anda ketik untuk hasilnya. Jadi begitu Anda ketik perintahnya, nanti hasilnya seperti apa. Nah, hasil ini bisa jadi dia berupa apa yang tampil atau tertulis di dalam command window, tetapi bisa juga dia merupakan adanya suatu perubahan yang bisa diamati pada aplikasi MATLAB tadi. Sebagai contoh, ketika Anda mengetikkan suatu variabel, mendefinisikan suatu variabel, kemudian Anda ketik tanda titik koma gitu ya, maka command window tidak akan menampilkan pesan apapun, melainkan di dalam jendela di sini ya, di dalam jendela workspace ini akan muncul nama variabel tertentu. Nah, perubahan yang ada di dalam workspace inilah yang kemudian silahkan Anda catat di dalam hasil. Kemudian deskripsi, di sini Anda jelaskan perintah yang Anda ketik ini sebenarnya maksudnya untuk apa. Jadi tujuan dari perintah ini apa. Ini yang bisa Anda ketik di dalam deskripsi. Baik, untuk lebih singkatnya kita akan langsung mulai saja di dalam MATLAB-nya. Perintah yang pertama yang akan kita ketikkan adalah di situ diary catatan. Jadi di sini sebelumnya, mungkin sebelum kita ketik di dalam command window, kita ubah terlebih dahulu untuk foldernya di sini. Tidak di C, program files, melainkan kita alihkan ke D. Mengapa demikian? Karena ada beberapa perintah di dalam MATLAB yang akan kita lakukan nanti berupa penyimpanan sebuah file atau pembuatan sebuah file dan kemudian disimpan di folder tertentu. Nah, ini kalau misalkan Anda simpan di dalam folder sistem, salah satunya di dalam C program files ini, maka ini akan menyebabkan adanya suatu pesan kesalahan atau bahwa kita tidak bisa menyimpan di dalam folder tersebut. Jadi sejak awal ini kita ubah ke folder D, jadi D.2 ya. Di sini kemudian kita tekan enter. Nah, baik, jadi ini adalah folder yang muncul di dalam D tadi ya, di dalam D tersebut. Nah, di sini kita bisa klik gitu ya di dalam command window ini. Perintah yang ada di situ adalah diary kemudian catatan. Maka di sini kita ketik diary kemudian catatan. Terus sudah itu kita tekan enter. Ya, perintah ini tidak menimbulkan atau memunculkan pesan apa-apa, melainkan pada current folder atau pada folder D tadi akan muncul di sini file catatan. Nah, file catatan inilah yang nantinya akan berisi segala perintah yang kita ketik di dalam command window ini. Ya, jadi perintah ini diary catatan akan membuat sebuah file teks gitu ya, yang di dalamnya akan berisi seluruh perintah yang sudah kita ketikkan di dalam command window. Jadi ini sifatnya kita akan merekam. Ya, kita akan merekam segala aktivitas di dalam command window ini. Ya, ini yang kemudian ini misalkan saya contohkan, bisa kita ketik di situ hasilnya gitu ya, pada current folder, misalkan pada current folder muncul file catatan ya. Kemudian deskripsinya di sini adalah melakukan perekaman perintah di command window ya ke file catatan ya.
Ini yang dimaksud ya. Jadi ini perintahnya ini dari catatan, hasilnya nanti pada current folder akan muncul file catatan dan deskripsinya melakukan perekaman perintah-perintah di command window ke file catatan. Nah, baik, ini kita lihat perintah yang kedua adalah 5 plus 9 dibagi 3. Nah, ini kita ketik saja langsung. 5, ini spasi plus 9, kemudian spasi dibagi 3. Nah, kemudian kita ketik di situ. Nah, ini ya. Jadi di sini muncul 5 plus 9 dibagi 3, jawabannya di sini ANS 8. Mungkin ini kita bisa copy paste saja ya. Kita klik kanan, kemudian copy, terus kita masukkan di sini hasilnya. Ya, hasilnya di situ bisa langsung kita salin saja. Muncul di situ ANS sama dengan 8. Deskripsinya adalah melakukan penghitungan gitu ya. Melakukan penghitungan sesuai perintah. Jadi ini hasilnya ya, hasilnya kita sudah copy tadi ke deskripsi. Baik, nanti untuk yang nomor 3 dan seterusnya, ini bisa Anda lanjutkan sendiri untuk hasil dan deskripsinya. Melainkan di sini saya hanya akan mencoba ya perintah-perintah di sini dari perintah yang nomor 3 hingga yang terakhir, yaitu nomor 21 ini, sekaligus menjelaskan apa yang sebenarnya dilakukan di dalam perintah tadi. Jadi apa maksud dari perintah tersebut. Baik, ini saya kembali lagi ke MATLAB. Kemudian ini saya ketik ya, di sini ANS, kemudian tekan Enter. Nah, kemudian akan muncul di sini ya, ANS sama dengan 8. Ini sama saja kita memberikan suatu perintah ya ke MATLAB tadi untuk menampilkan nilai dari variabel ANS tadi. Baik, ini kembali lagi. A sama dengan 4 ANS, titik koma. Ya, jadi di situ A sama dengan 4 ANS, titik koma. Kemudian saya tekan Enter. Nah, baik. Berikutnya akan muncul ya, akan muncul di situ ada suatu pesan kesalahan yang menyoroti adanya suatu perintah yang ketika kita ketik itu terdapat sebuah kekeliruan. Jadi di sini ada pesan peringatannya unexpected MATLAB expression. Jadi ini Anda bisa blok ya, ini Anda bisa blok semua, kemudian Anda klik copy, kemudian Anda masukkan ke dalam kolom hasil yang ada di sini ya, yang ada di dalam tabel 1 untuk mode interaktif. Nah, yang terjadi sebenarnya ini adalah bahwa kita mengetik suatu perintah, tetapi ini terdapat sebuah kesalahan. Dan oleh MATLAB di sini disediakan koreksinya, yaitu A sama dengan 4 dikalikan ANS. Ini sesuai dengan baris yang keempat di sini, A sama dengan 4 kali ANS. Ya. Sehingga kita lihat di sini hasilnya, kita ketik ya, seperti itu, Enter. Nah, tanda titik koma yang ada di dalam MATLAB ini menunjukkan bahwa hasil penghitungan tadi tidak perlu ditampilkan di dalam command window. Ya, jadi ini berbeda dengan tadi bisa kita lihat pada perintah sebelumnya, 5 plus 9 dibagi 3, ini langsung muncul hasilnya, karena tidak terdapat titik koma sehingga hasilnya akan dimunculkan di command window. Tetapi karena di sini terdapat tanda titik koma, maka tidak muncul hasilnya, melainkan yang bisa kita lihat di dalam workspace, ini ada sebuah variabel baru, yaitu A, nilainya adalah sebesar 32. Nilai ini dari mana? Yaitu dari 4 dikalikan 8, di mana 8 tersebut nilai pada ANS. Baik, kita lanjutkan lagi. Di situ, ya, saya pikir nomor 4 di sini sudah ada, nomor 5 sudah, kemudian langsung kita ke nomor 6. Ini mungkin bisa kita copy paste ya. Ini bisa kita salin seperti biasa, copy, terus kemudian kita masukkan ke MATLAB. Ya, kita paste di situ. Kemudian kita tekan Enter. Ya, baik. Di sini tanda minus yang ada ini bukan merupakan tanda standar ya yang ada pada MATLAB. Jadi saya ketik saja seperti biasa, 8 minus, nah ini 11. Kemudian sesudah itu dikalikan 2, kemudian pangkat ya. Jadi simbol seperti ini yang dinamakan simbol pangkat ya di dalam MATLAB. Kemudian saya tekan Enter. Hasilnya di sini adalah minus 48. Ya, jadi bisa kita lihat di sini apa hasil eksekusinya.
Sesudah itu kita masuk ke nomor 7, yaitu B sama dengan SQRT 49. B sama dengan SQRT 49. Tidak ada tanda titik koma. Nah, perintah SQRT ini sebenarnya adalah square root atau akar kuadrat. Jadi akar kuadrat dari 49 dalam hal ini adalah 7. Dan 7 ini masuk ke variabel B. Ya, ini yang bisa kita lihat pada tampilannya. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah untuk perintah ya. C sama dengan 4 pangkat minus 1, D sama dengan 25 pangkat 0,5. Ini cukup panjang ya. C sama dengan 4, baik ini saya kembali lagi, Alt Tab, pangkat, kemudian minus 1, sesudah itu koma, spasi, D sama dengan 25, ya 25, kemudian pangkat, 0,5, 0,5 di sini setengah, ya. Baik, ini sudah sesuai, kemudian saya tekan Enter. Ya, maksud dari perintah ini adalah C sama dengan 4 pangkat minus 1. Pangkat minus 1 tersebut itu sama saja dengan 1/4 dari 4. Ya, jadi 4 pangkat minus 1 itu sama saja dengan 1/4 dari 4, atau ini hasilnya adalah 0,25. Adapun D sama dengan 25, pangkat 0,5 atau pangkat setengah, itu sama saja dengan akar dari 25, sehingga hasilnya adalah 5. Nah, kita mengetikkan, ini sebenarnya dua perintah yang berbeda, tetapi keduanya bisa langsung tampil karena ada tanda koma. Ya, jadi Anda bisa memisahkan beberapa operasi secara sekaligus itu dengan menggunakan koma, dan itu nanti hasilnya akan bisa langsung ditampilkan saat itu juga. Ya, dengan catatan bahwa antara perintah yang satu dengan yang lain ini dipisahkan dengan tanda koma. Baik, ini selanjutnya kita lanjut ke nomor 9 ya. Nomor 9, E sama dengan 10, titik 2, 2, kemudian titik 2, 20. Baik, di sini kita ketik E sama dengan 10, ya, titik 2, 2, kemudian titik 2, 20. Semacam ini. Nah, ini saya tekan Enter. Nah, ini yang dinamakan dengan larik atau array, gitu ya. Nah, larik atau array ini adalah sebuah jenis variabel di mana di dalam satu variabel tadi terdapat beberapa nilai. Nah, inilah yang dinamakan sebagai larik atau array. Nah, cara untuk membuat larik atau array di dalam MATLAB tadi, kita bisa menggunakan definisi seperti itu. 10 ini menunjukkan nilai awalnya, 2 di sini menunjukkan selisihnya antara satu nilai dengan yang lain, di situ nilainya adalah 2. Kemudian 20 ini menunjukkan nilai akhirnya. Sehingga yang bisa kita lihat di sini adalah 10, 12, gitu ya. Ini kan selisihnya 2, 12, 14, selisihnya 2, 14, 16, 16, 18, dan 18, 20. Ini yang bisa kita dapatkan hasilnya berupa larik atau array. Sesudah itu, kita lanjutkan lagi berikutnya. Ini ada perintah lagi ya. F sama dengan A plus B, ya, titik koma. F sama dengan A plus B, kemudian titik koma. Sesudah itu, G sama dengan E per C, koma, saya lanjutkan kembali, kemudian D. Nah, kemudian sesudah itu saya tekan Enter. Nah, apa yang bisa kita lihat adalah di sini ada 3 buah perintah sebenarnya. Yang pertama, F sama dengan A plus B. Ya, F di sini sama dengan A plus B. Nah, hasil yang ada di dalam F sama dengan A plus B itu tidak tampil atau tidak tampak. Mengapa? Karena di sini terdapat tanda titik koma. Namun hasilnya bisa kita lihat pada workspace, di mana di dalam workspace ini hasilnya adalah 39. A tadi bisa kita lihat nilainya 32 gitu ya, ditambah dengan 7, sehingga di sini kita dapatkan hasilnya adalah sebesar 39. Sedangkan untuk G tadi, G ini merupakan hasil dari E dibagi C. E tadi adalah merupakan array ya, atau larik. Ya, nilainya bisa kita lihat seperti yang ada di atas ini dibagi C, di mana C tadi nilainya adalah 1/4. Ya. Apa yang bisa kita dapatkan adalah 10 dibagi 1/4 sama saja dikalikan dengan 4, gitu ya, menjadi 40, 12 menjadi 48, 14 menjadi 56, 16 menjadi 64, 18 menjadi 72, dan 20 menjadi 80. Kemudian perintah yang terakhir adalah menampilkan nilai dari D. Nah, D di sini ditampilkan, D sama dengan 5.
Ya. Jadi dari ketiga perintah ini, yang F sama dengan A plus B tidak ditampilkan. Mengapa? Karena di sini terdapat simbol titik koma. Selanjutnya kita lihat ya pada perintah yang ke-11. Format long kemudian P. Baik, ini kita ketikkan. Ini dua baris perintah yang berbeda. Format long, kemudian sesudah itu saya ketik di sini P. Ya, P di sini adalah sebuah variabel khusus, di mana di dalam MATLAB ini didefinisikan sebagai 3,14 sekian, dan seterusnya. Ya, inilah untuk format dari P tadi. Ya, format dari P tadi, ketika dia dinyatakan dalam format dengan angka di belakang koma, melalui format long ini long. Sehingga apa yang ditampilkan adalah terdapat cukup banyak angka desimal di belakang koma. Kemudian saya kembali lagi ke sini, format short P, ya. Saya ketik lagi, format, kemudian short, ya. Untuk menjalankan perintah yang sebelumnya, Anda juga bisa menggunakan panah atas, ya. Ini saya ketik panah atas, P di sini, kemudian saya tekan Enter. Nah, baik. Muncul di sini, hasilnya adalah 31416. Nah, ini menjadi lebih pendek karena kita menggunakan format tampilan pendek atau format short ini tadi. Ya. Jadi P kembali ditampilkan, tetapi dengan jumlah angka di belakang koma yang lebih sedikit dibandingkan dengan format long. Kita lanjutkan lagi, yang berikutnya adalah who. Ya. Untuk who ini, kita ketik seperti ini. Nah, maka akan menampilkan variabel apa saja yang sedang aktif atau sedang dipakai saat itu. Di sini akan muncul gitu ya, A, ANS, B, C, D, E, F, G. Nah, inilah yang nanti Anda salin ya di dalam hasil. Nanti Anda bisa salin, copy paste gitu ya di dalam laporan. Di dalam laporan di sini nanti Anda bisa salin. Who ini fungsinya adalah untuk menampilkan apa saja variabel yang sedang aktif atau sedang terpakai saat itu yang terdapat di dalam workspace. Nah, selanjutnya kita ketik sekarang whos. Nah, di dalam whos ini maka akan muncul detail dari masing-masing variabel. Ya, jadi tidak hanya disebutkan variabelnya apa saja, melainkan di sini juga disebutkan ukurannya. Sebagai contoh di sini untuk ukurannya dari A sampai dengan F ini 1 kali 1. Jadi MATLAB akan menganggap segala sesuatunya itu adalah merupakan sebuah matriks. Matriks 1 kali 1 itu sama saja dengan bilangan tunggal. Bisa kita lihat juga ya untuk E dan G ini 1 kali 6. Artinya di sini dia terdapat 1 baris dan 6 kolom karena ini merupakan suatu bentuk larik atau array. Nah, larik atau array ini juga nantinya akan bisa menjadi bagian dari apa yang dinamakan dengan matriks. Nah, matriks kita akan bahas pada kesempatan yang selanjutnya. Sementara ini kita bisa lihat E dan G ini merupakan sebuah variabel dengan tipe array atau larik yang terdiri dari 1 baris dan 6 kolom, 1 kali 6. Dan jumlah bytes atau jumlah memori yang dipakai adalah 48 bytes, dan ini termasuk ke dalam tipe data double. Ini yang bisa kita lihat pada tampilan whos. Nah, baik, saya kembali lagi ke sini, ke save nilai. Ya, ke save nilai. Save nilai, ya. Nah, ketika saya ketik save nilai tadi, ya, maka akan muncul sebuah file baru dengan nilai titik mat. Nah, apa yang disimpan dalam nilai titik mat ini tadi adalah variabel beserta nilai-nilai yang ada di dalam workspace ini. Ya, jadi apabila Anda ingin menyimpan variabel beserta nilai-nilainya tadi itu secara permanen gitu ya, dalam bentuk sebuah file, Anda bisa menggunakan perintah save nilai. Selanjutnya, nah, ada perintah berikutnya adalah clear ends. Ya. Baik, saya kembali lagi ke sini, saya ketik ya. Anda bisa perhatikan di sini ada variabel ends, clear ends. Nah, yang terjadi itu sama saja dengan saya menghapus variabel ANS. Ya. Ya. Saya di situ menghapus variabel ANS, sehingga yang ada di dalam workspace ini semuanya kecuali ANS, karena itu sudah terhapus lewat perintah clear ANS. Baik, saya kembali lagi ke sini, clear ANS. Nah, terus CLC, ya. Saya ketik di sini CLC, saya tekan Enter. Nah, yang terjadi ini adalah dia akan menghapus segala macam tampilan perintah yang muncul
pada command window. Mungkin kalau misalkan Anda pernah dulu menggunakan command prompt atau menggunakan DOS gitu ya, ada suatu perintah yang dinamakan dengan CLS atau clear screen. Ini kurang lebih sama yang ada di dalam MATLAB. Tadi kita mengetikkan perintah CLC. Selanjutnya, berikutnya adalah perintah clear ya. Bisa kita ketik lagi. Di sini clear, kita tekan enter, dan yang terjadi adalah semua variabel yang ada di dalam workspace ini lenyap. Ya, jadi semuanya di sini hilang. Artinya untuk semua variabel ini kita hapus dari memori ya, dengan menggunakan perintah clear. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, load nilai. Nah, di sini kita ketik load, kemudian nilai. Nah, ketika kita ketik di situ load nilai, maka dia akan membaca nilai dari nilai titik mat ini tadi, dan dia akan tampil lagi ya variabel-variabel yang ada di dalam workspace. Ini variabel ini kita bisa jalankan lagi. Ya, jadi ini apa yang ada di dalam file teks itu tadi yang berupa catatan mengenai variabel beserta isinya, ini bisa kita tampilkan kembali dengan menggunakan perintah load dan nilai. Nilai tersebut adalah nama filenya. Dalam hal ini dia memiliki ekstensi .mat. Terus diary off ya, diary off. Diary off, kemudian di sini saya tekan enter ya. Nah, apa yang saya lakukan di sini adalah bahwa ketika saya ketik diary off, MATLAB tidak akan lagi mencatat perintah-perintah yang ada di sini di dalam file catatan. Gitu. Jadi, semua perintah selanjutnya sesudah ini tidak akan dicatat lagi di dalam file yang dinamakan dengan catatan ini. Nah, ketika kita mengetik perintah diary off ini, maka rekaman yang ada di dalam catatan ini sudah jadi dan bisa kita amati. Jadi bisa kita klik kanan ya pada catatan ini. Kita klik kanan, kemudian Anda bisa klik open. Ya, baik, ini kita tunggu tampilannya yang ada di dalam catatan. Nah, ini berisi segala macam ya, segala macam merekam, dia akan merekam segala macam perintah dan hasil dari apa yang kita ketikkan di dalam command window. Nah, ini tentunya cukup berharga ya untuk bisa kita pelajari kembali di kesempatan lain atau dalam pengerjaan laporan ini bisa kita langsung salin. Ya, jadi misalkan Anda konsen untuk menyelesaikan seluruh perintah ini saja, kemudian kalau Anda menyalin, misalkan B sama dengan 7, klik kanan, copy gitu ya. Ini untuk hasil dari SKRT7. Nah, ini bisa Anda lakukan ya berdasarkan file yang sudah disimpan ini tadi. Ya, jadi ini Anda simpan di situ B sama dengan 7 seperti itu. Nah, ini fitur yang dihasilkan itu ya. Ketika semua perintah dan hasilnya itu direkam oleh MATLAB tadi. Baik, ini saya tutup untuk yang catatan. Sesudahnya kita lanjutkan ya. Diary off, kemudian yang terakhir adalah exit. Ya, jadi di sini kita ketik perintahnya yaitu exit. Ya, baik. Ini kita tunggu dan hasilnya dengan adanya perintah tadi, maka MATLAB akan ditutup untuk aplikasinya. Baik, ini sekarang kita fokus pada pengerjaan yang ada di laporan ya. Untuk berikutnya, untuk hasil dan deskripsi ini silahkan Anda isi sendiri. Tadi sudah ada petunjuknya untuk dua perintah yang paling atas, untuk yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, sekarang silahkan Anda perhatikan untuk yang bagian analisis. Sekarang Anda hitung secara manual untuk perintah kedua, 6, 7, dan 8. Ya, jadi di sini ada proses penghitungannya, 2, untuk yang perintah nomor 6, 7, dan 8. Sebagai contoh di sini, saya akan mengambil untuk yang 7, ya, akan mengerjakan perintah yang ke-7. Untuk ketiga perintah yang lainnya silakan Anda kerjakan sendiri. Ini pengerjaannya seperti ini ya. Jadi ini untuk yang perintah. Baik, di sini saya hilangkan bold dan underline-nya. Ini perintah ke-7. Ya. Ini perintah ke-7. Di situ adalah ini saya pergunakan Microsoft Equation ya. Karena di sini terdapat akar kuadrat SKRT. Sehingga untuk menuliskannya itu akan lebih rapi kalau kita menggunakan Microsoft Equation. Insert ya, sesudah itu kita klik pada equation. Di sini kita ketik B
sama dengan gitu ya, square root atau SQRT dari 49 ya. Ini sama saja dengan akar ya. Ini sama saja dengan akar kuadrat ya. Akar kuadrat dari 49. Nah, ini sama dengan 7. Ya, jadi ini yang kita maksud dengan proses penghitungan secara manual gitu ya. Ini yang bisa kita dapatkan dari proses penghitungan secara manual tadi. Nah, ini untuk perintah yang lainnya, untuk perintah kedua, perintah ke-6, dan ke-8, ini silahkan Anda kerjakan sendiri, Anda coba hitung secara manual, seharusnya nilainya tadi sama dengan ini. Kalau misalkan ada kekeliruan, kemungkinan besar Anda yang salah dalam melakukan penghitungan. Ya. Baik, itu untuk analisisnya. Kemudian untuk pertanyaannya, di sini sebagai pengganti dari hasil ya. Kalau dari praktikum yang lainnya biasanya ada hasil membandingkan antara penghitungan secara manual dengan hasil dari percobaan. Nah, itu saya tiadakan, tetapi di sini diganti dengan pertanyaan. Di dalam pertanyaan ini, silahkan Anda coba-coba ya, Anda ketik perintah apa yang digunakan untuk menjalankan pertanyaan ini. Ini sebagai contoh untuk yang nomor 1, buatlah variabel X dan isikan dengan nilai 25, dan variabel Y dengan nilai 10. Nah, itu instruksinya di dalam command window itu seperti apa? Ya, jadi itu yang perlu Anda ketikkan. Kemudian sesudah itu, A ya, penjumlahan antara X dan Y. Nah, Anda menjumlahkan ya dengan menggunakan pengetikan perintah tertentu, Anda tekan enter, hasilnya seperti apa? Nah, hasil itu yang Anda tuliskan di sini di dalam jawaban. Jadi, untuk nomor 1, 2, dan 3 ini, Anda ketik, Anda tuliskan di sini ya, perintah-perintah apa yang Anda ketikkan di dalam MATLAB, dan Anda tuliskan juga hasilnya ketika perintah tersebut dijalankan. Nah, sedangkan untuk kesimpulannya, Anda coba cermati hal-hal penting yang berkaitan dengan percobaan dan analisis. Jadi percobaan yang sudah kita lakukan tadi ini, dan kemudian berdasarkan apa yang Anda lakukan di dalam analisis ini, maka apa yang kira-kira bisa Anda simpulkan. Nah, itu silakan Anda tuliskan di sini, di bagian kesimpulan. Sedangkan yang terakhir ini adalah untuk saran, silakan Anda tuliskan hal-hal apa yang sekiranya perlu diperhatikan ketika Anda mengoperasikan MATLAB tadi pada mode interaktif. Ya, baik ya. Jadi seperti itu teknis percobaan yang kita lakukan dengan menggunakan MATLAB, dan seperti apa teknis pengerjaan untuk laporan unit 1 praktikum dasar sistem kontrol. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf sekiranya apabila terdapat beberapa kekeliruan atau kekurangan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.